Giling, gak bisa buka di luar. Sabar, bayar pakai Livin. Cus, pesan makanan, jangan lupa didoain. Tadi belanja udah dilunasin belum? Sabar, transaksinya bisa dicicilin. Kartu hilang, gak usah mikir, langsung blokir. Mumpung Ramadan, uangnya disedekahin. Livin emang bikin hidup lebih asik. Yes, akhirnya laku juga gue. Pinjam rekening Mandiri lu dong. Ada yang mau transfer ke gue nih, penting. Kenal banget. Tuh. Zaman now, buka tabungan tinggal scan aja. Terus, ikuti langkah-langkah gampangnya. Gak pakai download app, jadi gak boros kuota, apalagi memori. Laris manis nih online store-nya. Kak, boleh kirim foto saya tadi? Foto. Butuh buka tabungan now. Sebelum kita mulai acara hari ini, kami ingin menginformasikan bahwa seluruh tayangan sudah menerapkan protokol kesehatan. Oleh karena itu, izinkan kami untuk dapat membuka masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar Mandirian? Apakah masih semangat puasanya? Ya, kita sudah masuk di akhir-akhir Ramadan nih. Semoga Mandirian masih dalam keadaan sehat dan semangat untuk berpuasa. Nah, kali ini di edisi yang terakhir untuk Weekend Ngabuburit kita akan membahas terkait dengan fashion. Nah, kira-kira di sini siapa sih yang akan kita panggil? Nah, sebelum itu izinkan saya untuk dapat memperkenalkan diri. Saya Kumala Mahrani, biasa dipanggil Lala. Nah, kita di sini di edisi kali ini kita juga sudah mengundang pakar fashion nih yang juga salah satu UMKM binaan Bank Mandiri. Ya, langsung saja kita perkenalkan untuk Mbak Flo. Halo. Halo. Ya, Mbak Flo ini sebelumnya sudah memenangkan apa, Mbak? Wirausaha Muda Mandiri. Iya, Wirausaha Muda Mandiri. Nah, Mbak Flo ini Mbak Florentina Jen Susanto, yaitu dari Nonaku Signature ya, Mbak ya? Ya, betul. Ya. Jadi Mbak Flo ini sendiri salah satu usaha mandiri yang memang sudah terkenal juga dan sudah memenangkan salah satu proyek yang ada di sini gitu ya, Mbak ya. Mungkin bisa sedikit cerita, Mbak, gimana sih historicalnya kok Mbak Flo bisa memulai usaha ini dan bisa jadi sebesar ini nih, Mbak, sekarang? Oke, jadi awalnya tuh aku nggak pernah kepikiran sih Mbak Lala akan jadi pengusaha. Jadi awalnya memulai usaha ini untuk membantu orang tua meringankan kuliah pada saat itu. Oh, wow, keren. Iya, terus gak lama setelah itu karena kita memang juga bukan berangkat dari keluarga pengusaha, tidak ada background, tidak ada koneksi. Papa kami waktu itu guru SMA dan mama kami ibu rumah tangga. Saya dan adik saya berdua berpikir apa yang kita bisa lakukan untuk bantu orang tua ya. Terus kita berdoa bersama, gak lama setelah itu secara ajaib aku menang lempar buket bunga dari pesta pernikahan. Oh. Dan ternyata hadiahnya adalah handphone BlackBerry. Oh. Dan gak lama setelah itu adikku yang juga co-founder Nonaku juga mendapatkan BlackBerry bekas dari paman kami. Kedua handphone itu nggak kami jual, tapi kami jadikan platform untuk berjualan online. Wow. Awalnya nggak Keren. jualan baju dulu Mbak, Iya. tapi jualan Awalnya apa casing. nih? Oh, casing dulu ya, Mbak ya? Casing BlackBerry, tapi nggak laku. Oh, Nah. tapi seiring berjalannya waktu jadi akhirnya masuk ke fashion gitu ya, Ya, Mbak ya? setelah itu kita kan juga punya passion di bidang fashion gitu loh. Dan kita juga punya pain points waktu kita kecil. Susah dapetin baju yang bagus dengan harga yang terjangkau. Jadi kenapa kita nggak coba jualan fashion aja? Kita menjual Wow. fashion yang harganya terjangkau tapi memang up to date dan juga bagus. Oh, keren. Dan akhirnya lambat laun awalnya jadi reseller karena kita mulai tanpa modal dan sekarang kita bisa produksi sendiri. Oh, sekarang Iya. berarti ini udah produksi semua ya, Mbak ya? Sudah all dari Nonaku Signature ini udah semua produksi sendiri ya, Mbak ya? Semuanya sekarang dalam brand Nonaku Signature. Betul. Wow, keren sekali nih Mandirian. Mungkin Mandirian juga mau tahu tips and triknya kali ya. Nah, kali ini kita akan membahas lebih lanjut juga. Nah, dari Nonaku Signature sendiri nih kira-kira bermula dari tahun berapa ya, Mbak ya? Sebenarnya awalnya banget aku menang BlackBerry itu di tahun 2011, Mbak. Terus kan berjalan dulu tuh, kita jadi reseller dulu, ngumpulin modal, akhirnya kita di tahun 2015 kita legal jadi PT, kita juga udah produksi sendiri.
Oke, nah berarti memang semua butuh usaha dulu ya Mbak ya, dari kecil sampai akhirnya sekarang sebesar sekarang ya Mbak ya. Yes, jadi harus setia banget sama proses. Karena yang Iya. instan itu nggak sehat. Iya, bener-bener mie instan aja nggak sehat ya Mbak ya. Iya, betul. Itu juga butuh digodok dulu. Aduh. Iya benar. Nah, kira-kira kan kita kan udah mau masuk ke akhir Ramadan nih Mbak nih. Kita di sini kan biasanya tuh mudik gitu ya Mbak ya. Kira-kira Iya. kalau Mbak Flo mudiknya kemana sih Mbak? Atau nggak mudik nih tahun ini? Nggak mudik. Nggak Karena kan mudik. pemerintah juga melarang untuk Iya mudik sih. kan ya. Jadi saya adalah warga Iya. negara yang taat ya Mbak, jadi nggak mudik. Oke. Nah itu dia Mandirian, kita bisa lihat sih kalau misalnya dari Nunaku Signature sendiri itu juga butuh proses yang panjang nih untuk memulai usahanya. Nah nanti kira-kira kita akan membahas lebih detail nih dari Mandirian untuk semua detail-detail yang ada di Nunaku Signature tuh apa aja sih. Nah sekarang kita bahas trend fashion ya Mbak ya. Yes. Nah, kalau dari Mbak Flo sendiri kan udah lihat nih kalau misalnya fashion kan selalu berubah-ubah nih ya dari tahun ke tahun. Kalau aku boleh tahu Mbak, 2021 nih sekarang lebih condongnya kemana sih Mbak untuk trend Oke. fashionnya? Jadi ada beberapa tren sih yang terjadi Iya. walaupun sekarang pandemi dan banyakan di rumah, tapi tren fashion itu tetap berkembang sih Mbak. Jadi yang pertama tren fashion yang sekarang lagi jalan adalah knit cardigan. Oke. Pasti orang-orang yang main TikTok terutama, terus sosial media, pasti sering banget ngelihat kok banyak banget sih orang pakai cardigan, tapi bahannya harus rajut. Nah ini adalah salah satu yang tren lagi sekarang. Mungkin aku bisa kasih lihat modelnya. Untuk yang pertama di tren 2021, cardigan itu lagi naik daun sekali sekarang. Wow. Yes, ini cardigan yang sekarang itu lagi hits adalah yang menggunakan bahan knit seperti ini. Iya. Nah, bisa dilihat, ini cardigannya juga kita menggunakan yang stretchable. Jadi dia ada efek oversize sedikit. Kemudian dipadu-padankan, kalau untuk cardigan knit ini akan lebih mantep nih kalau dipadu-padankan dengan celana high waist. Karena akan membentuk lekuk pinggang itu lebih terlihat. Dan sekarang juga dipadu-padankan dengan kerudung pleats yang juga sekarang lagi naik daun. Iya. Dengan Jadi memilih hits banget ya Mbak ya. Yes, betul. Iya. Dengan memilih tematik warna yang senada antara kerudung yang kita harus highlight utama, kemudian outer cardigannya, dan juga dari celananya. Oh. Dan untuk manset jangan sampai menggunakan warna yang serupa karena istilahnya outer cardigan ini tidak akan terlihat menonjol. Tapi keren banget sih Mbak, kalau kita lihat sekarang fashion hijab sudah sangat mumpuni banget ya Mbak ya di tahun Iya. ini, lebih kreatif lagi gitu untuk hijab-hijab Betul. yang ada di Indonesia. Dengan adanya platform TikTok menurutku ya malah kayak hijab itu lebih upstyle lagi sekarang karena lebih cepat viral. Dan untuk tampilan yang cardigan juga, aku juga ada tampilan upsize-nya. Oke. Dengan menggunakan cardigan yang Mungkin sama. bisa kita lihat kali ya Mbak ya kalau yang upsize-nya kayak gimana. Oh iya, bisa banget. Oke. Yuk kita lihat sama-sama ya. Sekarang juga warna yang lagi naik daun, itu karena lagi pandemi adalah warna sage. Mungkin Mbak juga udah mulai Iya. familiar dengan warna sage. Dan warna sage ini kita juga padu-padankan di dalam cardigan Mbak, cardigan yang knit. Dengan ini istilahnya size yang sama, Oke. juga bisa loh. Jadi untuk kamu yang berbadan upsize nih, jangan mikir aku pakainya hitam terus gitu Iya. loh, aku pakai warna gelap. Jangan, justru kita harus play with colors gitu loh. Jadi kita harus berani, yang penting kamu istilahnya tidak too much dandanannya, kamu tetap terlihat oke banget gitu loh. Kalau sekarang aku padu-padanin si cardigan yang warna sage ini dengan warna yang celana yang senada. Terus kemudian dengan mindset juga yang tetap warna hitam, Iya. karena dia akan warna netral. Ini satu size ya Mbak ya, one size padahal ya, tapi tetap bisa cukup gitu ya. Iya, betul. Karena pada dasarnya cardigan ini aku buat dalam bahan yang knit stretchable. Oke. Jadi walaupun kamu misalkan standard size ataupun up size, kamu tetap bisa menggunakan cardigan ini. Gitu loh. Dan untuk kerudungnya kita juga highlights, kita menggunakan warna yang tidak kontra dengan warna cardigan dan ataupun celananya. Dan yang pasti untuk warna sepatu dan warna mindset itu juga warna yang kalem aja. Warna black itu adalah warna yang paling aman. Dan satu lagi yang sekarang lagi pandemi, kita juga harus perhatikan masker kita. Pastikan masker kita Maskernya matching. betul, kita harus bikin matching walaupun warnanya nggak sama persis, tapi at least itu warnanya harmonis. Itu yang kita harus highlight. Oke. Oke, tren yang berikutnya juga lagi ada di Apa lagi nih, 2021 Mbak? ini. Kita adalah vest. Ya. Nah, vest itu yang sekarang sih lagi ngehitsnya dipakai dalamnya kemeja, kalau Mbak lihat kemeja putih Iya. dengan luaran vest. Nah, ini Yang terinspirasi biasanya warna-warni ya. betul, dan ini terinspirasi dari style Korea sih. Oh, Karena iya, iya, lagi pandemi seperti ini, drama Korea lagi ningkat lagi Iya. dan banyak style ini dipakai, dan sekarang hijab juga bisa loh dengan style seperti itu. Iya, mungkin kita bisa lihat dulu kali ya, Iya. seperti apa. Kita coba lihat ya. Dan tren berikutnya yang masih juga update di 2021 adalah tren vest dan kemeja.
Nah, kalau yang ini aku banget nih Mbak, keren banget sih. Maksudnya tetap bisa pakai vest, tapi dia tetap ada outernya juga ya, tetap bisa ada lengan panjang gitu ya Mbak ya. Iya betul banget Mbak. Sebenarnya tren ini sih terinspirasi dari tren Korea sebenarnya. Karena kan lagi pandemi itu orang-orang kan pada hype banget tuh drama Korea kan. Iya, tiap hari 12 jam ya nonton drama Korea. Iya, dan impact-nya juga ke dunia fashionnya Indonesia Iya. nih. Jadi vest itu dan kemeja sekarang jadi padu padan yang benar-benar bisa banget diaplikasikan ke fashion hijab. Iya, Iya. keren juga sih Mbak, aku lihatnya kayak tetap stylish tapi juga tetap tertutup ya tentunya Betul. ya. Jadi kalau untuk gimana sih cara kalian tampil stylish dengan vest ini? Pertama kalian gunakan kemeja warna putih. Itu adalah benar-benar the real savior banget untuk di fashion hijab. Jadi kemeja warna putih kalian padu padankan dengan vest. Kalau ini aku ambil warna lilac karena warna lilac itu juga naik daun seperti sage di tahun 2021. Iya, tentunya saya juga hampir-hampir lilac juga ya. Iya, ini udah trend fashion juga nih Mbak Lala nih. Dan kemudian untuk memadu padankan ini semua, kita gunakan jeans sebagai warna sesuatu yang menetralkan. Karena jeans itu bisa dibilang everlasting fashion Mbak Lala. Iya. Dan jangan lupa juga kalau karena ini lagi new normal, masker itu adalah salah satu elemen penting di fashion yang kalian juga harus perhatikan. Dan gunakanlah warna basic untuk masker karena highlights utama di sini adalah dari vest ini sendiri. Kemudian kalau untuk kerudung, fungsinya sama seperti masker, jangan menggunakan warna dominan. Karena istilahnya orang tidak akan fokus kepada yang highlight utama fashion kalian yaitu adalah vest, tapi kerudung kalian akan jadi pusat. Sedangkan gimana kita pengen bikin trendsetternya itu jadi si vest ini, caranya pilihlah warna-warna yang basic dan warna yang soft, Mbak. Oh gitu Betul. ya, aku baru tahu sih Mbak, berarti kalau misalnya mau pakai yang kayak gitu, biar pakaiannya mencolok, kita harus pakainya kerudungnya yang lebih soft gitu ya Mbak ya? Betul. Bagian Oke. mana yang kita pengen tonjolin, yang lainnya itu kita gunakan warna-warna yang adem, kalem, soft gitu, Mbak. Iya, iya, iya. Dan Gitu kalau Mandirian lebih ke ini ya, gimana sih tips and triknya tadi juga bener-bener keren banget sih Mbak dari Mbak Mandirian. Jangan lupa ya, kita harus dengerin nih tiap detailnya dari Mbak Flo, karena nanti kita akan lebih ngebahas tips and triknya. Mungkin ada selanjutnya Mbak? ada masih vest juga, kan ada Ah. juga untuk kalian yang upsize juga jangan Oke. takut untuk bermain dengan vest. Nah, aku akan Iya. kasih lihat ya Mbak Lala Penasaran ya. nih aku nih Mbak nih, kalau yang ini. Nah, untuk teman-teman mandirian yang upsize, kalian jangan takut untuk mengikuti tren hijab 2021. Kalian juga bisa kok tampil stylish. Nih, yang aku kasih lihat nih. Cantik banget kan? Jadi, pertama, gunakan hacks yang sama. Kalian harus gunakan kemeja warna putih. Jadi kalian mau kalian size-nya upsize pun, kemeja warna putih itu tidak akan membuat kalian terlihat besar. Itu yang pertama ya. Terus berikutnya, vest-nya itu gunakan vest yang dengan tali seperti ini. Nah, boleh dikasih lihat tampak sampingnya. Oh. Yes, ini Dari Nonaku Signature ada yang dari tali juga ya, ada yang pakai tali juga ya. betul, dan kita Oke. memang sengaja merekomendasikan ini untuk orang-orang teman-teman mandirian yang upsize sih. Jadi ini bisa adjustable talinya itu. Tapi kalau dari depan, looks kalian tetap bagus banget dan tidak terlihat besar. Iya. Dan gunakan warna vest yang netral untuk membuat kalian juga terlihatnya tetap kalem dan nggak too much gitu loh. Dan yang juga harus kalian perhatikan adalah pants yang kalian gunakan. Biasanya kalau trik dari nonaku, kita madu padankan warna pants itu kita samakan entah dengan warna masker atau warna hijab. Oke. Jadi ada yang ngebales, elemen Iya. warna yang ngebales. Sama-sama ini ya, sage ya warnanya ya. Iya, betul. Rada-rada sage gimana gitu. Dan teman-teman, untuk kalian yang upsize berhijab, mungkin kalian juga bisa untuk coba cara nonaku untuk menggulung hijabnya seperti ini. Jadi kalian terlihat lebih stylish gitu loh. Iya. Kalian jangan takut untuk mengeksplor hijab kalian. Nah ini kira-kira, dan satu lagi, footwear-nya digunakan dengan sepatu cats, itu juga tetap membuat kalian terlihat lebih muda gitu, lebih young look gitu loh, Iya. fresh. Wow, ini benar-benar ini pencerahan banget kali ya buat teman-teman mandirian yang ada di sini. Bisa dilihat di situ mandirian. Ya, kita pakainya di sini vest yang ada talinya. Jangan lupa kemeja putih dan padu padankan warna masker dengan warna celana. Ya, kita bisa lihat di situ ya mandirian ya. Mungkin di sini kita bisa sebelum kita masuk ke fashion selanjutnya, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Terima Iya. kasih Mbak. Terima kasih. Ya, tadi itu kita sudah ada vest, Iya. sudah ada kardigan nih. Mungkin selanjutnya kita mau ngobrol yang lain dulu. Aku dengar-dengar katanya ini udah sampai masuk ke pasar Singapura ya, bener nggak sih? Iya, Nonaku betul. Signature. Wow, keren banget ya. Berarti semua udah produksi sendiri, ini udah merajah kemana-mana. Itu kira-kira gimana sih caranya dan ceritanya kok bisa masuk ke pasar Singapura? Iya, jadi kita juga nggak nyangka banget sih Mbak Lala sih. Jadi waktu kita baru awal, bahkan itu pada saat kita masih di BlackBerry sih Mbak, di pasar Wow. Singapura. Iya.
Jadi Dulu padahal betul. e-commerce belum terlalu semeledak Iya. sekarang ya padahal ya. Jadi dari pihak Singapura ngontak kita ke BlackBerry itu yang kita kira itu kontakan bodong gitu. Iya. Maksudnya e-commerce besar di Singapura ngontak kita dari BlackBerry, tapi Iya. ternyata itu benar sih Mbak. Dan di pasar Singapura, puji Tuhan, produk Nonaku juga ternyata sangat diminati. Tapi Wow. rata-rata yang lebih see-through, yang lebih terbuka gitu loh, Iya, lebih iya. pendek-pendek celananya kalau pasar Singapura. Oke, itu keren juga sih ya dari Mandirian kita bisa tahu kalau misalnya itu udah kelasnya udah kelas internasional nih, padahal dia UMKM Bank Mandiri, berarti keren Iya. juga ya Mbak ya. Kira-kira kalau misalnya dari Mbak Flo sendiri nih, lihat dari tren hijabnya sekarang kan lagi up lagi nih, Iya. ini kira-kira yang mau lebih difokusin di mana sih? Apa ada tren-tren yang lain selain yang tadi udah ada vest, terus udah ada cardigan lagi, selain itu apa sih Mbak kira-kira untuk yang tren 2021 ini? Ada hoodie juga sih Mbak berikutnya sih. Oke, ada Karena hoodie ya. yes, untuk semua kalian tiktokers yang suka main Iya. tiktok pasti sering banget lihat orang joget pakai hoodie. Tapi kan rata-rata non hijab. Iya. Tapi ternyata itu juga bisa loh diaplikasikan dengan kalian yang berhijab. Oke, berarti nanti kita lihat juga nih Mandirian kalau misalnya hoodie diaplikasikan untuk hijabers itu gimana sih gitu kan. Cuma sebelum itu kita juga mau kasih info nih Mandirian. Jangan sampai keluar dari YouTube ini dulu sebelum selesai karena kita akan ada hadiah untuk seluruh penonton yang ada di sini. Nah, itu nanti kita akan infokan juga di akhir acara. Dan juga Ya. selain itu, selain ada beberapa hadiah lainnya, kita juga sudah menyiapkan nih dari Nonaku Signature adanya 2 kaftan. Ya. Wow. Jadi cocok banget buat yang mau sedikit lagi merayakan Idul Fitri ya tentunya Betul, ya. untuk hari raya. Jadi sebelum itu nanti kita juga akan ada tren-tren yang lainnya yang nanti kita juga akan peragakan nih. Di sini akan ada peragaan busana dari Nonaku Signature. Ya, mungkin sebelumnya kita bisa lihat dulu nih Mbak kalau misalnya dari selain hoodie, selain yang tadi ada apa vest, itu kira-kira tuh apa sih Mbak condongnya untuk yang hijabers sekarang tuh lebih aku mau memperlihatkan nih fashionku nih gitu lebih kemana sih Mbak? Jadi nggak cuma style fashion juga color sih Mbak. Colors yang sekarang juga lagi naik daun itu yang pertama udah pasti warna sage. Iya. Terus warna lilac. Dan warna berikutnya yang masih terus hits di 2021 adalah warna pastel Mbak. Jadi Oke. warna-warna bold kayak hitam, navy itu udah lagi turun sih. Tapi justru warna-warna yang kayak pastel seperti Milo, terus warna-warna kayak soft blue, baby pink, itu warna-warna itu juga yang masih terus hits di tahun ini. Iya. Yes. Saya juga lihat yang di beberapa pusat perbelanjaan warnanya udah mulai cerah-cerah lagi ya. Tadinya kan Iya. sempat yang monokrom nih. Tadinya sempat yang hitam, putih gitu Benar. terus kan. Sekarang lebih menonjol untuk warna-warna cerianya juga ya Mbak ya. Iya, ceria tapi tetap kalem Mbak. Jadi Iya. dia tetap softnya. ceria yang kalem gitu. Iya, iya. Oke, Mandirian, abis ini kita akan lihat koleksi selanjutnya dari Nonaku Signature. Selanjutnya ada apa sih Mbak untuk koleksi selanjutnya? Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang hoodie Mbak. Oke, hoodie. Kita mungkin langsung aja lihat kali ya Mbak ya. Yuk kita lihat yuk. Nah, jadi kalau kalian yang tiktokers pasti sering banget ngeliat orang-orang joget-joget pakai hoodie. Dan rata-rata kan yang menggunakan itu adalah non-hijab. Tapi hijab itu juga bisa loh untuk play with hoodie. Nah, untuk yang kali ini yang Nonaku bawa, kita menggunakan hoodie tapi lengannya itu adalah puff. Mungkin boleh dikasih lihat lengannya. Iya. Kita puff hoodie dan menggunakan warna yang lagi tren sekarang yaitu sage. Dan untuk hoodie ini sendiri, biar kalian tampil sporty, kita menggunakan celana yang warna putih. Dan warna ya celananya itu agak bagian menuju kaki itu agak pensil gitu loh. Jadi tidak membuat kalian terlihat besar karena kan hoodie-nya itu sendiri sudah agak bagian pinggangnya itu udah agak kayak peplum gitu loh, membesar gitu. Dan di bagian sepatunya kita menggunakan cats untuk tampilan kalian sporty menggunakan hoodie ini. Dan jangan lupa juga untuk masker. Ini Nonaku menggunakan pilihan warna yang putih. Kenapa? Supaya senada dengan kerudung. Dan bisa dilihat semuanya, berarti dengan kata lain, kerudung, masker, dan bagian celananya menggunakan warna putih. Jadi highlights utama orang saat melihat looks kalian adalah hoodie yang kalian kenakan. Jadi istilahnya artisnya atau highlightsnya itu akan terlihat hoodie yang kalian gunakan ini. Dan untuk hoodie ini sendiri, kalau seandainya kalian ingin tiba-tiba pengen gaya yang lebih sporty lagi nih, kalian bisa menggunakan hoodie itu di kepala. Oke, coba mungkin boleh dicoba. Wow. Nah, Jadi sporty banget ya Mbak ya. betul, apalagi sekarang kan lagi ngehits banget untuk cycling ya, naik sepeda gitu kan Mbak ya. Even kalian pun main TikTok pakai style Iya. ini juga udah langsung keren banget sih Dalam Mbak. keadaan olahraga tetap bisa stylish ya tentunya ya Yes, untuk betul. hijabers yang Jadi ada. outfit ini bisa untuk olahraga, buat kalian naik sepeda, kalian lari pagi, ataupun kalian main TikTok pun ini oke banget sih Mbak style-nya. Iya.
Keren, Betul. keren. Mungkin kalau misalnya di hoodie ini kita bisa lihat juga ya kalau misalnya ternyata nyaman banget ya, bisa nyaman tapi tetap bisa stylish ya tentunya ya. Betul. Di sini kelihatan gayanya sporty tapi tetap stylish banget. Dan sekarang juga cutting yang lagi zaman itu cutting loose silhouette Mbak. Jadi mungkin boleh direntangkan kedua tangannya. Nah, bisa dilihat nggak? Ini cuttingnya itu loose, jadi istilahnya walaupun kalian pakai hoodie, karena tuh nggak pengep gitu loh. Karena sejak orang banyak di rumah aja, sejak tahun 2020 yang tahun lalu, sekarang tuh tren loose silhouette itu lagi balik lagi Mbak. Karena homeware itu mulai naik. Oke. Jadi, Tapi kalau kayak yes. gitu nggak takut kelihatan gede ya Mbak ya? Atau gimana nih triknya nih biar pakai hoodie tapi nggak kelihatan gede gitu di badan? Oke, triknya adalah dengan menggunakan celana yang bawahnya cuttingnya lebih kecil. Jadi tidak menggunakan celana yang cutting loose juga. Kalau kayak gitu akan membuat kalian terlihat besar. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya hoodie ini non aku keluarkan dari konsep homeware yang loose silhouette tapi dipadu-padankan dengan konsep hoodie yang sekarang lagi zaman, Mbak. Oke. Nah Mbak, tadi kan dari tadi kita juga udah lihat ya Mbak ya dari upsize-nya. Mungkin nanti kita bisa lihat juga untuk upsize yang hoodie ini. Bisa banget. Ya, oke. Mungkin bisa kita lihat. Wow. Nah, Ya. jadi untuk teman-teman nih yang kalian juga upsize size badannya, jangan ngerasa aku nggak bisa ikutan tren nih, cuma teman-teman yang badannya kayak model tadi aja yang bisa. Enggak, tapi kalian semua juga bisa kok ikutan style hoodie ini. Jadi kalau untuk kalian yang agak upsize, pilihlah warna hoodie yang lebih netral. Seperti warna putih gitu loh, yang lebih kalem gitu loh. Kalau lilac kan kalian akan mungkin terlihat lebih besar. Ya. Kalau untuk hoodie ini, karena kan hoodie-nya tangannya puff. Jadi pilihlah yang warna yang putih seperti ini, kemudian padu-padankan dengan celana yang warnanya seperti warna denim. Dengan cutting yang tetap mengecil di bawah, jadi tidak membuat kalian terlihat besar. Juga padu-padankan, karena kita ingin mendapatkan kesan sporty, jadi padu-padankan dengan sepatu cats. Sepatu cats ya Yes, tentunya. Ya. betul. Dan jangan takut juga kalian, karena aku upsize, aku mau sepatu cats-nya tuh yang benar-benar hitam polos, putih polos. Kalian juga bisa main color seperti ini. Ini kan ada padu-padan Oke. juga dengan warna rose gold seperti ini, kalian tetap Iya. nggak too much kok gitu loh. Jadi jangan takut untuk playing with color. Jadi tadi juga sebenarnya kalau yang sebelumnya kan kita lihat bahwa yang ditonjolkan itu warna hoodie-nya. Cuma di sini kita lihat yang ditonjolkan itu tetap warna hoodie, tapi yang lainnya dibuat senada gitu ya. Betul banget Mbak. Oke. Jadi kenapa kita nggak tonjolin terlalu hoodie? Istilahnya kita nggak, kan karena cuttingnya loose, kita nggak pengen buat kalian terlalu besar. Tapi kalian tetap bisa in style dengan style ini. Dan untuk masker, biasa kita akalin, kita padu-padankan dengan warna yang selaras dengan celana. Ya. Begitu juga dengan kerudung. Jadi kalian tetap tampilan kalian tetap bisa sporty, tetap stylish. Jadi jangan pernah takut untuk teman-teman mandirian yang upsize untuk kalian join in style walaupun kalian upsize. Iya. Nah ini triknya keren banget nih Mandirian, harus dicatat ya. Karena kita bisa lihat nih, kalau misalnya kita tuh bikin warnanya netral di bagian yang badan, di bagian yang hoodie, berarti ya bagian bawah dan bagian atas itu harus dibuat senada. Jadi kelihatan, Yes. aku lihatnya juga wow banget sih, maksudnya kayak keren gitu loh, ngeliat aja enak gitu loh. Iya. Ini harus jadi catatan penting nih kalau misalnya teman-teman mau lihat kelihatan tetap oke, tapi juga nyaman gitu ya, Iya. Mbak ya. Jadi jangan takut explore ya Mbak Lala Iya, ya. bener banget. Nah, jangan lupa juga kalau misalnya untuk yang fashion ini kalian bisa langsung cek di Instagramnya Nonaku Signature Iya, ada. di @nonaku_signature. Oke. Makasih. Terima kasih. Ya, Mbak Flo, tadi kita kan udah ngobrol nih terkait dengan fashion, kita juga udah liatin juga nih beberapa desain yang ada. Nah, kalau misalnya kita selanjutnya tuh, aku tuh mau tanya nih ke Mbak Flo, kalau misalnya di deket-deket ini kan kita udah mau lebaran nih Mbak nih. Iya. Kan pasti kalau lebaran kan Mbak juga akan tahu nih kira-kira orang akan cenderung lebih memilih yang mana ya, lebih beli yang mana nih. Kalau misal saat ini nih Mbak, yang lebih booming dibeli dari semua fashion yang ada tuh yang bagian yang mana sih Mbak? Yang fashion yang mana sih? Kalau untuk lebaran tahun ini sih kaftan sama gamis tetap masih naik daun, Mbak. Oke. Yes. Jadi walaupun di rumah aja tidak menghalangi untuk membeli kaftan dan gamis ya tentunya. Iya, karena survei membuktikan mereka itu pengen tampil beda dibanding hari biasa, Mbak. Iya sih. That's why kaftan dan gamis itu masih tetap in style di lebaran Iya. 2021 ini. Salah Saya juga satunya. masih kepikiran sih Mbak, walaupun nggak kemana-mana buat tiktokan nih. Iya. Iya, memang nanti selanjutnya after ini kita akan membahas terkait dengan fashion untuk yang di hari raya. Cuma sebelumnya mungkin kita akan saksikan tayangan berikut ini. Giling, gak bisa buka di luar.
Sabar, bayar pakai Livin. Cus, pesan makanan, jangan lupa didoain. Tadi belanja udah dilunasin belum? Sabar, transaksinya bisa dicicilin. Kartu hilang, gak usah mikir, langsung blokir. Mumpung Ramadan, uangnya disedekahin. Livin emang bikin hidup lebih asik. Gue Jojo, teman-teman gue suka main di kosan. Cuma satu masalah klasik, ibu kos gue jangan berisik. Mending gue pindah kosan. Jadi inget kata temen gue, Jo, daripada bayar kos, mending beli rumah. Ide bagus. Dengan Mandiri KPR Milenial, limit kredit lebih besar, cicilan lebih ringan, tanpa DP, dan banyak benefit plus lainnya. Beli rumah impian jadi gampang, ngumpul jadi lebih asik. Di rumah sendiri. Gue Jojo, gue muda, beli rumah. Saatnya muda beli rumah, saatnya mandiri. Saatnya mandiri.
keren banget tadi Mbak. Ya Allah, aku tuh liatnya langsung pengen lagi lebih stylish gitu loh, pengen lagi lihat fashion berikutnya gitu loh. Tadi udah ada 2 fashion juga ya Mbak yang udah keluar, yaitu yang pertama ada set, yang kedua ada feminim klasik. Cuma di sini Mandirian masih pada penasaran kali ya, kira-kira ada apa lagi yang akan dikeluarkan dari koleksi-koleksinya gitu. Cuma sebelumnya kita akan bahas dulu nih Mbak untuk yang koleksi tadi. Yang pertama ada koleksi yang set. Nah untuk yang koleksi yang set itu gimana sih Mbak konsepnya dan juga tips and triknya Mbak? Jadi sebenarnya set itu masih dalam rangkaian tren 2021 Mbak. Karena istilahnya dimulai dari pandemi yang di rumah aja, homeware itu kan mulai meningkat. Di saat homeware meningkat, itu set fashion itu sangat meningkat pesat. Nah, jadi kalau misalkan tadi Mbak lihat ada yang istilahnya yang size standar itu dengan putih-putih, itu dengan konsep istilahnya kemeja lengan panjang, warna putih dan celana yang bahannya semuanya menggunakan bahan cotton rayon yang sangat nyaman, itu untuk homeware juga. Tetapi misalkan saat homeware pengen keluar aja itu udah langsung stylish Mbak. Jadi stylish at home terus gitu langsung juga very stylish juga saat keluar rumah juga. Tadi aku lihat juga sih sebenarnya kalau misalnya itu digunakan untuk tidur juga bisa kali ya Mbak ya? Iya, sebenarnya itu basically adalah homeware fashion. Cuma kita upgrade levelnya jadi comfy at home and stylish kalau keluar rumah. Dan kalau tadi Mbak lihat juga model yang tadi set itu menggunakan bucket hat. Nah sekarang di tren hijab 2021 itu juga lagi ngehits untuk orang yang berhijab tapi kepalanya ditutup lagi setelah pakai hijab dengan topi. Iya, jadi keren sih Mbak aku lihatnya. Yes, dengan bucket hat. Jadi jangan takut untuk explore style sih. Dan kalau bucket hat-nya tadi sebenarnya bisa juga dibuka. Itu style-nya beda sih depan belakang sebenarnya Mbak. Tadi kan cuma nggak dibuka. Tadi belum dibuka ya Mbak ya. Nah itu dia Mandirian, kita bisa lihat nih kalau misalnya Mandirian kan ada yang WFH di rumah, terus mager kan ketika harus ganti baju kalau misalnya mau ada rapat. Nah di situ Mandirian bisa beli nih fashion yang tadi yang set. Jadi itu bisa digunakan untuk kerja, tapi sekaligus bisa juga digunakan untuk tidur ya Mbak, mungkin tidur siang. Ada upsize-nya juga tadi Mbak. Kalau upsize-nya kita lebih konsepnya setnya kimono Mbak. Jadi dia lebih ke arah outer dan celananya juga keduanya menggunakan cotton rayon. Cotton rayon itu ya biasanya digunakan untuk homeware, untuk fashion. Jadi dia tuh lebih nyaman banget gitu, adem banget gitu. Iya, tadi aku lihat juga, adem banget gitu ya bahannya. Cocok banget ya Mbak ya dipakai buat pekerjaan ataupun dipakai buat di rumah aja. Itu memang cocok sih misalnya dari bahan yang tadi kita lihat. Yes, dan upsize itu aku pilihin warna kaki supaya kenapa? Kalau putih akan terlihat mungkin putih-putih kan lebih terlihat besar. Jadi yes, jadi warna yang kita pilih adalah kaki Mbak. Tujuannya supaya tetap bisa set tapi tampilnya tetap kelihatan lebih ramping. Iya. Mungkin bisa dilihat juga tampilannya di layar. Itu tadi tampilan yang tadi sudah ada di peragaan sebelumnya gitu ya Mbak ya? Ya, betul. Ya. Yang kedua kita akan bahas terkait dengan feminim klasik. Tadi pas feminim klasik aku lihatnya juga jadi kelihatan sangat anggun banget sih kalau misalnya penggunaannya tadi ada salah satunya dress warna putih ya. Iya, betul. Itu langsung tertarik banget. Wow, itu gimana sih Mbak konsepnya? Jadi kalau untuk yang standar saya tadi, kita menggunakan konsep tangannya puffy blues Mbak. Puffy blues sekarang lagi ngetren juga di 2021 dan kita padu-padankan dengan rempels. Ya, jadi rempelsnya itu akan membuat tampilan terlihat lebih feminim dan lebih klasik. Kalau sesuatu yang klasik kita percaya lebih timeless soalnya. Dan kita padu-padankan nggak cuma rempels tapi dengan tangan yang lebih puffy blues. Jadi istilahnya mempadu-padankan 2 tren fashion di dalam satu dress tersebut. Tapi kalau misalnya rempels itu sendiri Mbak, tadi kan karena memang modelnya tuh kecil ya Mbak ya, jadi kelihatan ideal gitu. Kalau misalnya rempels sendiri cocok nggak sih Mbak kalau misalnya dipakai ke badan yang lebih berisi gitu? Kira-kira gimana Mbak? Pertanyaan yang sangat bagus dari Mbak Lala. Nah, jadi kita memang sangat concern banget buat hal itu. Jadi pada saat pembuatan pola, kita bikin cuttingnya di bagian pinggang itu agak ramping Mbak. Jadi rempelsnya itu bukan mulai dari bagian perut bawah, kalau itu akan bikin gemuk, jadi bagian dari atas. Jadi pada saat turun akhirnya membuat pinggang itu lebih shape kelihatan gitu. bentuknya gitu ya Mbak. Iya, lebih shapely. Karena itu jadi salah satu yang bikin kita para wanita worry sih. Iya, benar. Ketika pakai yang rempel-rempel gitu kan. Apalagi kan kalau makan hari raya ya Mbak ya. Pasti kan makannya tidak terkontrol kayaknya. Gitu sih. Kalau misalnya fokusnya selain di warna-warna yang tadi sudah kita bahas, kira-kira selain warna apalagi sih Mbak? Untuk model atau potongan kain atau seperti apa sih Mbak? Jadi kalau untuk hari raya itu warna putih itu juga masih hits Mbak di hari raya. Dan selain putih, kaftan, gamis, dan pengaplikasian mote yang nggak terlalu too much itu juga akan masuk banget di Lebaran tahun ini. Dan juga nggak lupa tutu itu juga lagi naik daun. Tutu ya. Nah kita hari ini akan lihat tutu juga nih Mandirian.
Mbak, untuk yang feminim klasik sendiri itu kan juga ada upsize-nya ya. Itu Iya, gimana betul. sih, Mbak? Nah, untuk teman-teman mandiri yang size-nya upsize nih, di hari raya nanti jangan takut untuk main warna lilac, Mbak. Jadi walaupun kalian lilac, kalian bisa kok menggunakan istilahnya yang feminim klasik dalam bentuk dress. Dan jangan takut too much. Kalau tadi Nonaku itu menggunakan aplikasi pleats pada bagian bawah dressnya, supaya kalian tetap terlihat stylish, tapi tetap terlihat lebih ramping. Karena pleats itu kan lebih ke arah turun ke bawah vertikal. Iya, cuma kalau aku lihat tadi dari peragaan busana itu aku jadi kayak berpikir kalau misalnya aku mau tampil stylish kayak aku harus beli yang di Nonaku juga deh. Soalnya kan itu udah bener-bener dirancang sesuai ya. Kita udah nggak perlu mikir lagi, kita udah nggak perlu ada tips and trick aja, udah langsung beli aja gitu ya Mbak ya. Iya, tinggal all in Karena one ya, memang udah iya. di styling juga ya Mbak. Di styling sekalian gitu. Iya, bener banget Oke, Mbak. kita mungkin bisa langsung masuk yang ketiga Mbak, yaitu untuk yang kaftan. Kalau kaftan sendiri gimana sih Mbak kalau yang di Nonaku ini sendiri? Pemilihan kaftan tuh gimana sih yang oke? Oke, kalau kaftan itu yang oke pastinya kita harus menggunakan bahan yang lebih jatuh, Mbak. Jadi Nonaku menggunakan bahan sifon yang halus untuk kaftan tersebut gitu loh. Dan pengaplikasian mote itu juga sangat penting. Jadi kalau tadi Mbak lihat ya, karena istilahnya kita nggak mau bikin yang istilahnya aduh dombret banget gitu loh di hari raya tahun ini. Jadi kita bikin tetap elegan, Mbak. Jadi minimalis di bagian kerah Maunya gitu kelihatan loh. yang kurus tetap Mbak. Jadi tetap kelihatan sopan, anggun, tapi juga pengennya kelihatan kurus nih. Gitu. Iya, jadi kalau untuk aku mungkin bahas dulu dari yang size standar dulu ya. Kalau tadi aku memilih warna lilac karena kenapa istilahnya selama ini pasti yang diunggulkan selalu warna putih. Itu memang masih zaman sampai sekarang. Tapi istilahnya untuk teman-teman mandiri yang mau menggunakan warna lilac di lebaran tahun itu juga oke banget, Mbak. Karena membuat kalian lebih beda, fresh, dan yang pastinya ketika kalian masuk dengan istilahnya gamis warna lilac, semua mata pasti akan memandang langsung kepada kalian. Karena jarang ada orang yang berani. Bener, Mbak. Betul. Karena kan biasanya orang-orang lebih memilih yang netral, putih ya tentunya ya Mbak, kalau misalnya di hari raya. Atau warna Cuma kaki kalau biasanya mau, ya. Iya, kalau mau yang lebih fresh, terus lebih yang kelihatan ngejreng juga bisa tuh dengan yang warna lilac tadi. Karena ya, Mbak, warna ya? lilac itu juga nggak too much loh Mbak. Iya sih. Yes, itu warnanya nggak too much. Istilahnya warna yang bisa young look. Even kalian misalkan lebih rada dewasa juga, itu juga tetap masih masuk gitu loh Mbak. Dan yang mengagetkan lagi tadi harga dress Nonaku yang tadi sih. Harganya cuma 80 ribuan aja untuk gamis yang tadi. Mandirian, siap kan? Karena memang tadi menurut aku sangat harusnya harganya bisa di atas itu ya Mbak, kalau dari tampilan tadi. Betul. Tapi di sini sengaja untuk yang Nonaku kasih harga yang memang bener-bener affordable ya Mbak ya. Ya, itu balik lagi ke visi Nonaku sih Mbak. Sebenarnya kan salah satu visi kita pengen jadi fashion equalization. Jadi pemerataan fashion itu maksudnya apa? Kita pengen jadi brand yang bisa menjangkau semua kalangan, bawah, menengah, dan atas. Jadi istilahnya walaupun baju bagus, tapi harganya juga sangat terjangkau. Karena kan memang kualitasnya tadi aku lihat juga oke juga ya Mbak ya. Jadi dengan harga segitu tuh oke banget sih Mandirian. Nah jangan lupa Mandirian kalau misalnya tertarik langsung aja ya. Iya bisa langsung. Dan sana aku bahas yang upsize ya. Iya sekaligus bisa meningkatkan UMKM kita juga kan Mbak ya. Iya betul. Ya langsung aja Mbak untuk yang upsize-nya gimana sih Mbak? Nah kalau untuk yang upsize tadi aku memilih kaftan yang warnanya agak gelap. Kali ini waktu itu warna grey. Tapi nggak cuma bikin kalian kelihatan gelap karena kita bikin list warna pink Mbak. Jadi kalian tetap bisa merekah. Dan untuk semua mote-motenya tadi, kita aplikasikan di bagian kerah simple aja. Jadi nggak too much buat kalian semua, tapi tetap terlihat anggun di hari raya. Jadi ada bedanya dengan hari biasa. Dan semua mote-motenya itu dijahit tangan. Jadi semua pasti akan sangat rapih sekali gitu loh. Semuanya totally handmade gitu. Dan pada bagian bawahnya, untuk upsize kali ini kita pilihkan padu-padan celana yang lebih mengecil ke bagian bawah dengan aksen abu. Wow. Keren. Jadi tetap membuat kalian tidak terlihat sangat besar walaupun kaftannya itu cenderung loose dan agak misalkan agak peplum karena celana kalian ramping. Jadi tetap terlihat lebih ramping. Cuma aku jadi penasaran nih Mandirian. Kira-kira dari tadi kan Mbak Flo jelasin sangat detail gitu ya untuk pemilihan warna, untuk yang detail macam-macam. Nah kira-kira kalau itu inspirasinya dari mana sih Mbak? Apa langsung Mbak Flo karena udah baca fashion atau udah suka fashion dari kecil? Atau gimana sih Mbak kok bisa sampai sedetail itu diperhatikan gitu untuk yang di Nonaku ini? Oke, jadi kalau dari Nonaku itu kita sangat memperhatikan banget istilahnya keinginan dari market itu sendiri, Mbak. Jadi kita sering survei baik customer kita ataupun kalau sekarang sih sebenarnya sangat dimudahkan banget dengan kemajuan teknologi, Mbak. Jadi kita sering banget mengamati. Kalau seandainya keluar kita amati orang di mall, mungkin orang-orang kalau mau lihat toko baju, lihat-lihat orang lain makanan. Kalau kita ngeliatin orang-orang di mall itu pakai baju apa ya, stylenya. Kita lebih mengamati perilaku kayak gitu. Dan kalau untuk sosial media, pasti yang kita amati nggak cuma kontennya, tapi mereka pakai baju apa sih di konten itu. Kita lebih mengamati hal itu sih, apalagi dengan ada TikTok ya Mbak, itu luar biasa sih. Mempengaruhi banget sih Mbak, karena tuh aku pun sendiri juga ngerasa ketika aku punya TikTok, aku lihat apa yang ada di TikTok itu, wah lucu beli, jadi kayak jadi
jadi sangat mempengaruhi gaya, maupun itu dari gaya rambut, gaya berpakaian, Iya. untuk make up sendiri itu sangat berpengaruh sih. Jadi memang dari pengaruhnya dari beberapa hal juga ya Mbak ya untuk memilih kain-kain ini dan warna-warnanya juga ya. Selanjutnya tadi kita ada gamis dress dan tunik. Nah aku juga penasaran sih, kok berani sih Mbak untuk menghadirkan warna-warna yang sangat wow gitu. Gimana nih Mbak? Oke, mungkin aku ngebahas dari yang size standar dulu ya. Iya. Tadi untuk yang size standar, kita memadupadankan dari tunik yang warnanya pink, yang istilahnya yang rata-rata itu pink yang dominan, dengan list yang warna netral yakni abu, Mbak. Iya. Tujuannya kenapa? Biar kalian lebih fresh gitu loh. Jadi jangan takut untuk bermain warna gitu loh. Karena sesuatu yang istilahnya kalau kalian monoton gitu ya, selalu pakai warna itu, istilahnya kalian tidak akan merekah gitu loh di hari raya loh. Karena itu adalah hari perayaan, jangan takut untuk bermain warna. So, pokoknya kan yang penting kan dua list warna itu kita memadupadankan dua warna yang tidak bertolak belakang gitu loh. Bukan merah dan orange. Nah, kalau itu adalah it's big no di bagian hari raya. Tapi kita gunakan kalau mau padupadan warna yang istilahnya ada yang dominan dan warna itu cenderungnya lebih cerah, padupadankan dengan warna yang kalem. Seperti contohnya tadi yang pink dipadupadankan dengan list abu-abu. Dan yang pasti supaya bikin lebih anggun itu gimana caranya lebih elegan. Dengan aksen motek yang handmade di bagian kerahnya. Itu yang kita lakukan tadi sih. aku juga wow banget sih, tadi kan sempat juga diperlihatkan dari model seperti ini gitu ya, diperlihatkan untuk mutenya sendiri. Nah itu untuk mutenya juga Mbak, kalau misalnya boleh tahu apakah produksi sendiri juga atau gimana Mbak? Ataukah memang pilih yang paling oke di suatu tempat atau gimana sih Mbak? Oke. Kalau mute itu jatuhnya jadi kategori aksesoris fashion ya. Kalau untuk aksesoris yang pasti kita ambil dari rekanan kita sih, dari pabrik rekanan kita. Tapi untuk pengaplikasiannya, untuk pemilihannya, nah itu berdasarkan dari tim Nonaco sendiri. Dan untuk tadi yang kaftannya juga nggak cuma ngeblong gitu aja Mbak, tapi di bagian kerahnya kita ada aksen sedikit rimples. Tujuannya apa? Nah itu yang membuat kesan stylish dan tunik yang bedanya dibanding yang lain. Untuk celananya menggunakan celana yang lebih lurus ke bawah dan warnanya yang lebih warna basic, warna putih. Nah jadi kesan, kalau kalian pengen ada kesan putihnya tetap bisa dapat, tapi nggak usah dari atasan. Dari celana juga bisa kok, gitu loh Mbak. Jadi harus berani padu padan untuk warna gitu ya, mandirian. Betul. Ya. Karena tadi kita lihat juga sih ketika warnanya yang tadinya tidak biasa, maksudnya nggak ada di kehidupan sehari-hari kita, jarang kita pakai ya. Di hari raya kayaknya lebih cocok deh kita pakai, karena kita bisa kelihatan lebih wow gitu kan. Betul. Walaupun kita nggak ketemu langsung sama saudara, at least kita bisa zoom atau gimana gitu ya Mbak ya. Iya betul Bisa banget ketemu. Mbak. Dan untuk yang size up size-nya nih, tadi kan aku mau ngebahas gamisnya ya Mbak. Iya. Kalau gamisnya tadi aku udah pilih warnanya ya rada gold lime. Nah itu istilahnya untuk teman-teman pasti yang upsize itu adalah warna yang paling dihindari sebenarnya. Itu salah satu pertanyaan aku sih Mbak, kok bisa gitu loh untuk memadupadankan seperti itu. Tadi soalnya aku jadi sampai kaget juga dengan warna kayak gitu, kok bisa kelihatan oke ya. Padahal kan itu kan biasanya kan dihindari banget ya Mbak ya, warna-warna kayak Betul. gitu. Gimana tuh Mbak? Jadi dari Nonaco sengaja nih kita ngebawa yang untuk fashion show yang warna itu. Kenapa? Kita mau kasih lihat nih ke teman-teman mandiri yang size up size di luar sana gitu loh. Jangan takut untuk kalian main colors walaupun kalian ngerasa tapi aku nanti takut kelihatan besar atau gimana. Karena misalnya itu tuh kelihatan oke kok. Yang penting gimana cara kalian membawakannya. Dan untuk aksen gamis ini sendiri kita menggunakan bahan walaupun dia warnanya istilahnya lebih merekah ya. Kita menggunakan bahan sifon yang jatuh Mbak. Jadi dia tetap akan jatuh ke bawah, turun dan membuat badan kalian tidak bulky. Yes, terus pada bagian kerahnya kita juga menggunakan aksen rimples dengan warna gabungan dari warna lilac itu sendiri. Kenapa? Warna lilac itu adalah warna yang sedang tren sekarang. Dan yang pasti nggak lupa, supaya kalian nggak kelihatan too much, kita menggunakan aksen aksesoris di sini, mote-mote itu di hanya bagian keras sedikit aja. Dan itu nggak banyak. Tujuannya apa? Kita nggak pengen banget bikin kalian seperti penyanyi dangdut yang akan tampil. Tapi kalian tetap anggun, tetap tampil beda di hari raya tahun ini. Tadi kita udah membahas terkait dengan gamis dan juga tunik. Nah selanjutnya kita akan mau diskusi dikit nih untuk baju terakhir kita, yaitu play with tutu. Nah itu gimana Mbak kalau yang misalnya baju terakhir ini tuh? Konsepnya gimana? Gitu. Jadi kalau untuk yang terakhir ini agak unik Mbak, karena tutu itu sesuatu yang jarang diangkat untuk hari raya. Yes. Tapi menurut kita nih sekarang dengan zaman yang dari tren Korea juga udah menuju Indonesia karena K-drama itu sendiri, tutu itu sekarang lagi meningkat. Gitu loh. Jadi kenapa kita nggak gunakan tutu di hari raya? Nah, untuk Nonaco sendiri, untuk yang size standar tadi, kita menggunakan tutu dengan istilah gabungan kimono pleats. Tadi kalau Mbak lihat sendiri waktu lagi dia modelnya balik ke belakang tuh, itu ada aksen pleats di bagian belakang kimono panjangnya.
Dan itu dipadu-padankan dengan tutu itu sendiri. Jadi itu untuk mendapatkan kesan yang manis, tetapi tetap mewah dapat gitu loh. Karena pleats itu adalah sesuatu yang mewah dan kita menggunakan warna-warna yang sage. Balik lagi sih Mbak. Sage dengan perpaduan. Kelihatan ini ya Mbak ya, kelihatan perpaduan warnanya juga unik banget dan bagus banget gitu Mbak. Betul, sebenarnya kalau di dalam color palette, sage itu seperti hijau pastel sih. Dan dipadu-padankan dengan Mbak lihat sendiri, dengan tutunya itu warna grey, tapi grey pastel, bukan grey dominan yang grey, dark grey atau gimana. Jadi itu tujuannya untuk mendapatkan kesan feminim, elegan, tapi tetap manis. Nah gitu tadi Mbak. kita lihat di modelnya juga dapat banget sih Mbak. Tadi dari Mandirian sendiri tadi udah lihat ya, kalau misalnya tadi itu begitu kita lihat tutunya digabungkan dengan hal-hal yang lucu tadi tuh, yang pleats juga dengan warna yang oke, ternyata tuh juga oke juga loh kita pakai buat hari raya. Iya ya betul, kan, ya? karena itu sesuatu yang jarang dipilih orang untuk tutu di hari raya sih Mbak. Apalagi kita gabungkan dengan pleats kimono panjang. Kalau yang upsize-nya sendiri Mbak, gimana tuh? Nah untuk kalian yang upsize nih, pasti kan kalian agak takut ya kalau bermain tutu. Mungkin itu udah ranahnya orang-orang yang size standar lah gitu kalian ya. Tapi di sini kita mau kasih lihat, aku mau kasih lihat kalau seandainya teman-teman Mandirians yang menggunakan size upsize, kalian juga bisa kok bermain dengan tutu gitu loh. Play with tutu itu sendiri. Caranya dengan apa? Memadu padankan dengan sesuatu yang warnanya lebih gelap Mbak. Makanya kenapa tadi kalau seandainya kalian lihat modelnya, tutunya yang dipilih bukanlah warna-warna yang merekah gitu loh. Tapi kita memilih warna tadi navy. Tujuannya apa? Navy itu kan cenderung palet warna gelap, jadi tidak membuat kalian itu terlihat besar, karena kan istilah rok tutu itu sendiri pada dasarnya rok yang lebar gitu lah Mbak. Dan atasnya itu menggunakan manset warna hitam dengan ada outernya juga di warna hitam itu sendiri. Outernya kalau Mbak lihat itu ada trap, jadi istilahnya tetap dapat turunan manisnya itu dapat balasannya untuk membalas itu dari trap dari outernya itu sendiri. Dan untuk kalian yang istilahnya yang standar size, kalau suka dengan outer itu, kita juga ada belt sebenarnya Mbak, jadi bisa adjustable. Dan tambahan dari nonaku sendiri untuk kalian yang upsize tadi, bagian yang biar kalian nggak kelihatan terlalu gelap, bisa menggunakan bros juga sih Mbak. Iya tadi ada brosnya juga ya Mbak ya. Jadi biar kalian nggak, aduh kok gelap banget, enggak. Kalian bisa juga gunain bros kok. Gitu loh, yang pasti dengan ada tutunya dan ada pearlnya tadi kalau Mbak lihat sendiri ada mutiara-mutiaranya, itu kalian langsung bisa tampil elegan, mewah, dan ini adalah tutu itu jarang dipilih apalagi untuk teman-teman yang upsize ya Mbak ya. Jadi bisa jadi ideas banget. Jadi trendsetter di antara teman-teman yang lain ya setelah lihat kayak gini. Ternyata bisa loh gitu loh Mbak. Nah itu dia Mandirian. Kita udah sampai di penghujung acara nih, cuma ini adalah saat yang kalian tunggu-tunggu ya pastinya ya, karena tadi kita udah infokan juga kita akan ada seluruh hadiah untuk seluruh peserta yang sudah lihat dan menyaksikan channel ini. Cuma kita langsung minta langsung dari ownernya sendiri aja kali ya menginformasikan hadiahnya. Hadiahnya apa sih Mbak Flo untuk yang penonton yang udah lihat acara kita pada sore hari ini? Iya, jadi Nonaku Signature nih punya surprise untuk semua teman-teman Mandiri yang nonton acara ini sampai selesai. Jadi kalian misalkan kalian ada barcode di sebelah sini, cukup scan aja barcode-nya dari handphone kalian, terus nanti kalian follow, terus kalian komen di post terakhir aku mau, nanti dari admin Nonaku akan kirimin virtual voucher 10.000 tanpa minimal pembelian untuk semua teman-teman Mandirian. Wow, aku langsung mau langsung aku chat aku mau di postingan terakhir ya tentunya ya Mandirian ya, jangan salah postingan, nanti langsung aja masuk ke IG-nya Nonaku Signature, postingan terakhir, chat aku mau, nanti langsung di DM untuk yang voucher 10.000-nya ya Mbak ya. Iya betul sekali Mbak. Itu berarti satu akun cuma bisa satu voucher ya Mbak ya? Iya. Jadi beruntunglah kalian yang punya banyak akun loh. Banyak akun palsu ya maksudnya. Oke, selain itu kita tadi juga sudah infokan untuk ada hadiah 2 kaftan nih untuk penonton yang udah melihat acara kita pada sore hari ini juga nih Mbak. Gimana sih Mbak caranya untuk dapat 2 kaftan itu? Oke, caranya juga gampang banget. Jadi teman-teman Mandirian, kalian cukup foto aja dari handphone kalian mana sih style yang paling menginspirasi kalian. Terus upload ke story kalian dan tag Nonaku Signature, nanti untuk orang yang beruntung akan dapat hadiah kaftan. Oke, berarti langsung aja nih teman-teman, kalau yang tadi udah pada lihat, kira-kira mana sih style yang paling oke gitu loh. Nanti kalian bisa langsung buat story, misalnya aku paling suka kaftannya yang upsize, cocok banget nih buat aku, langsung di tag ke IG-nya Nonaku Signature. Nanti bisa langsung dilihat lagi ya Mbak ya, yang paling oke yang mana dari hasil reviewnya tadi ya. Nanti bisa jadi pemenang dan dapat 2 kaftan. Wow, udah nonton, dapat banyak tips and trik, jadi lebih modis, dapat hadiah lagi ya. Untungnya nonton weekend ngabuburit di sini bareng-bareng kita ya.
Nah, tentunya itu tadi penghujung acara kita pada sore hari ini, Mandirian. Terima kasih banyak telah menonton acara ini. Sebelumnya kami dan tim yang ada di Weekend Ngabuburit ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam dan juga perbuatan pada saat pelaksanaan pengambilan video ini. Nah, ini kami juga mau menginformasikan bahwa ini adalah sebagai video penutup nih untuk jadi tayangan Weekend Ngabuburit di tahun ini. Ya, itu mungkin kita terima kasih juga Mbak Flo telah hadir pada sore hari ini, telah memberikan tips dan trik yang sangat banyak. Jadi kami juga sangat bersyukur ya bisa menonton dan juga bisa dapat mempraktikkan gitu ya Mbak ya. Ya, terima kasih semuanya. Mungkin inilah penutup dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka. Giling, gak bisa buka di luar. Sabar, bayar pakai Livin. Cus, pesan makanan, jangan lupa didoain. Tadi belanja udah dilunasin belum? Sabar, transaksinya bisa dicicilin. Kartu hilang, gak usah mikir, langsung blokir. Mumpung Ramadan, uangnya disedekahin. Livin emang bikin hidup lebih asik. Ini Edgar nih, si tukang belanja online. Dia sedang memburu jaket. Saldo elektroniknya kurang. Kelamaan top up jadi sold out. Ribet amat belanja online? Debitin aja pakai Mandiri. Hah? Debit Mandiri bisa buat belanja online? Pilih bayar pakai debit, masukkan nomor kartu, masa berlaku, CVV di belakang kartu, dan kode OTP yang lo terima. Lancar nih. Kan didebitin pakai Mandiri. Saatnya debitin belanja online. Saatnya Mandiri.